Shalom Bapak Ibu, shalom anak-anak muda. Shalom. Sekali lagi saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Semuanya kita berjabat tangan, katakan engkau keren dalam Tuhan. Kita memuji kanan kiri, engkau keren dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Kita katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, amin. Penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, jamahan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama dalam hidup kami ya Tuhan. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Menawan dan suci, ku rindu mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati, dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah
Jamahan-Mu ya Tuhan. Kaulah yang ku perlu. Ya Yesus, ya Yesus, yang terutama. Mari jemaat Tuhan dengan kerendahan hati katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, jamahanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan diri kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 87 ayat 2 sampai 7. Secara responsoria kita akan membaca ayat ini. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang ayat. Saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Sion, kota Allah. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistea, Tirus, dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana bersama. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari-nari beramai-ramai, segala mata airku ada di dalammu. Mari kita berdoa. Kita persiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang kudus dalam hidup kami. Demikian juga kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau menguduskan kami, layakkanlah kami Tuhan. Sehingga setiap pujian, kata, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Segala yang bernafas akan menyembah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
datang ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sebentar kita akan menyembah Tuhan. Saya untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku bangkit berdiri. Kita katakan, ku datang ya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga dan bumi, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Bapak Ibu, tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Kau menjadikan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Baik kami yang termuda yang hadir saat hari ini, bahkan sampai yang tertua, tak henti-hentinya kami menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, hanya Engkau yang kami muliakan. Tidak adalah hal lain dalam hidup kami ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dengan kerendahan hatimu angkat tanganmu, katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta
Kuduslah Tuhan, surga bumi. Lebih lagi dengan segenap kekuatanmu, hai jemaat. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Oh, haleluya, haleluya. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah surga bumi, surga bumi menyembah. Sama-sama katakan surga, surga bumi menyembah. Kami sembah Kau ya Tuhan Yesus, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Engkau dimuliakan ya Tuhan, Engkau dimuliakan ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biar yang bernafas memuji-Mu, yang bernafas memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah ya Bapa, haleluya, haleluya. Yesus Engkau Allah yang mulia, tiada Allah lain seperti-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa, dengan mulut kami menyembah-Mu ya Tuhan, dengan hati kami percaya, tak hentinya kami mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Ya da 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 ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Ya da 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 ya Bapa. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Ya da 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 ya Bapa. Oh, haleluya.
percaya, biarlah yang bernafas menyembah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap menyembah dan memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, haleluya, haleluya. Bapak Ibu kita bersuka cita dan saya akan menyapa. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir, boleh angkat tangannya. Yang baru pertama sekali hadir jangan malu. Iya, boleh kita bersalaman dengan kakak yang di belakang, kanan kirinya. Kita berjabat tangan, katakan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kristus telah memanggil kita, Kristus telah memilih kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan berbuah di dalam Tuhan. Berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Haleluya. 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 Mari kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Kristus telah memanggil aku. Kristus telah memilih aku. Kristus telah memindahkan aku dari gelapnya dosa. Sekarang aku hidup dalam terang. Sekarang aku anak-anak terang. Sekarang aku kepunyaan Tuhan, milik kesayangannya. Kristus telah memilih aku. Kristus telah memanggil aku. Amin. Kristus telah memilih aku. Kristus telah memindahkan aku dari gelapnya dosa. Sekarang aku hidup dalam terang. Sekarang aku anak-anak terang. Sekarang aku kepunyaan Tuhan, milik kesayangannya. Berbuah kebaikan, berbuah keadilan, berbuah kebenaran di dalam terang. Perlihatkan wajah-Mu, perlihatkan wajah-Mu, perdengarkan suara-Mu, sebab mempelai pria surga berkemenangan. Haleluya, haleluya. Kristus telah memanggil aku, Kristus telah memilih aku. Haleluya. Kristus telah memanggil aku. Amin. Kristus telah memilih aku. Kristus telah memindahkan aku dari gelapnya dosa. Sekarang aku hidup dalam terang. Sekarang aku anak-anak terang. Sekarang aku kepunyaan Tuhan, milik kesayang. Kristus telah memanggil aku. Yes. Kristus telah memanggil aku. Amin. Kristus telah memilih aku. Kristus telah memindahkan aku dari gelapnya dosa. Sekarang aku hidup dalam terang. Sekarang aku anak-anak terang. Amin. Sekarang aku kepunyaan Tuhan, milik kesayangan. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Berbuah keadilan, berbuah kebenaran di dalam terang. Perlihatkan wajah-Mu, perlihatkan wajah-Mu, perdengarkan suara-Mu, sebab mempelai pria surga berkemenangan. Berbuah keadilan, berbuah keadilan, berbuah kebenaran di dalam terang. Perlihatkan wajah-Mu, perdengarkan suara-Mu, sebab mempelai pria surga berkemenangan. Katakan haleluya, haleluya.
mengikut Tuhan pasti akan ada buahnya. Katakan amin. Tepuk tangannya juga berbeda. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sebab Yesus kita ajaib dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Dengan segenap kekuatanmu Bapak Ibu, mari bertepuk tangan. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, jiwa, ragamu, pikiran, akal budimu. Haleluya. Haleluya. Sungguh ajaib Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan amin. Aku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau ada bagiku. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya, haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin, amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, 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 Kaulah Raja ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja kami yang mulia. Oh, Yesus kami hebat. Yes, haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu di atas kepalamu. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan dulu sekarang dan selama-lamanya. Biar yang bernafas memuji Tuhan. Sama-sama katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenangan. Layak berkuasa, memerintah selama. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan Raja mulia. Haleluya.
ajaib, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, dipersilakan duduk Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Di dalam keadaan suka dan duka Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menemani kami di masa-masa tersulit. Bahkan suka dan duka Tuhan jadikan semua baik. Mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita karena Tuhan kami hebat. Kau Bapa dan sahabat kami. Haleluya. Di parmudu-mudu oh Tuhan, di palua horoau, sian sude aka dosaku. Di dongani hodoau, di urupi hodoau, di sude namasa di ngoluki. Ai hodo Tuhanku, ai hodo Rajaku, ai hodo Rajaku. Amin, amin. Dang di loas ho au marsak, dang di loas ho tarilu, mengadopi pargono. Ai hodo Tuhan, ai hodo Tuhan, ai hodo Rajaku, ai hodo Rajaku. Hodo Tuhan, hodo bangun diaki, di parmoduaku, kuasa hondoho, puji maho, saleleng di ngoluki, tiup matangaku, togu au tulang bumi. Hodo Tuhan, haporu sakit. Hodo Tuhan, hodo Rajaku. Haleluya, haleluya. Di parmudu-mudu oh Tuhan, di palua hodoau, sian sude dosaki. Di dongani hodoau, di urupi hodoau, di sude namasa di ngolu. Ai hodo Tuhanku, ai hodo Rajaku, ai hodo Rajaku. Dang di loas ho au marsak ya Tuhan, haleluya. Dang di loas au ehon tuau, patogu hon rohaki asa margo, haleluya. Dang di loas ho au marsak, dang di loas ho tarilu, mengadopi pargono. Ai hodo Tuhan, ai hodo Rajaku, ai hodo Rajaku. Hodo Tuhan, hodo bangun diaki, di parmoduaku, kuasa hondoho, puji maho, saleleng di ngoluki, tiup matangaku, togu aku. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Ai hodo Tuhan, haleluya.
Shalom Bapak Ibu. Ya puji nama Tuhan ya. Kita masih bernafas. Banyak yang sudah dipanggil Tuhan. Tetapi saat ini masih diizinkan Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Sekali lagi Filipi 4 ayat 6 dan 7. Agak tegas membacanya supaya kita diberkati Tuhan. 1, 2 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Sebenarnya bukan saya yang khotbah hari ini, tapi Bapak ya kita bantu doa. Karena agak terganggu, lagi diberkatilah pendengaran telinga ya. Jadi baru semalam, tadi malam lah ya, diberitahu supaya tadi sore, semalam sore untuk menggantikan. Tapi puji nama Tuhan, saya ingat firman Tuhan, baik atau tidak baik harus berani menyampaikan firman Tuhan. Nah puji nama Tuhan. Nah firman Tuhan pada saat ini makanya nggak ada PowerPoint-nya, nggak ada. Jadi biasanya ada ya, kali ini tidak ada Bapak Ibu. Ya harap maklum, nanti biarlah yang menangani buat judulnya ya, temanya ada poin-poinnya nanti diketik biar jelas ya. Nah puji nama Tuhan, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini, 5 cara mengatasi kekhawatiran. 5 cara mengatasi kekhawatiran. Sebenarnya kalau diambil poin-poin bisa banyak ya. 5 cara mengatasi kekhawatiran. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Nah, di sini khawatir adalah sikap berpikir. Khawatir adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Itulah arti daripada khawatir ya. Khawatir adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Makanya hati-hati tentang khawatir ini Bapak Ibu. Mau panjang umur jangan khawatir. Jadi berlebihan kecemasannya ya. Pola berpikirnya berlebihan, kecemasan berlebihan. Overthinking gitu ya kira-kira ya. Dan akibat khawatir yang berkelebihan bisa membahayakan kesehatan. Dengar baik-baik. Akibat khawatir yang berlebihan bisa membahayakan kesehatan. Bisa mempengaruhi kinerja otak jadi hang. Bisa mempengaruhi sistem pencernaan menjadi penyakit asam lambung. Di survei memang pola makan bagus kita jaga, tetapi kebanyakan dari berpikir yang berlebihan, ya cemas yang berlebihan, itulah khawatir, akhirnya bisa mengganggu pencernaan dan tidak selera makan. Inilah bahaya daripada khawatir dan bisa mengganggu fungsi jantung, karena berlebihan kekhawatiran. Dan yang selanjutnya di sini bisa merusak kesehatan kulit. Jadi kulitnya nggak jernih Bapak Ibu. Karena apa? Kurang tidur. Karena cemas yang berlebihan. Kita cemas itu manusiawi Bapak Ibu. Kita khawatir manusiawi. Tetapi namanya berlebihan. Overthinking. Akibatnya bisa mengganggu kesehatan ya. Luar biasa ya. Dan yang selanjutnya juga bisa menekan sistem kekebalan tubuh, imunnya turun. Makanya waktu COVID diajak supaya tetap bersuka cita, bergembira, happy bersama Tuhan. Bukan karena dunia Bapak Ibu, tapi karena Tuhan. Bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan. Jadi imunnya naik. Imunnya mau naik, jangan stres, jangan terlalu khawatir atau cemas berlebihan. Cemas biasa mungkin ya masih wajar, manusiawi. Tetapi namanya berlebihan, wah itu bisa membahayakan kesehatan kita. Dan yang selanjutnya
resiko kanker. Resiko kanker. Pernah saya dengar dari khotbah Bapak Yakub Nahwawi, ya, Ketua BPH GBI se-Indonesia atau dunia. Pernah saya dengar khotbahnya, cuma nggak saya catat ayatnya, lupa. Kalau kita kepahitan sama orang, ada kebencian, kepahitan namanya pahit, akar kepahitan, mukanya pun juga jadi pahit, susah senyum, itu bisa menimbulkan penyakit kanker bagian dalam. Itulah sebabnya, makanya kekhawatiran yang berlebihan ini menimbulkan ataupun dikatakan memicu dampak negatif. Nah, puji nama Tuhan. Bagaimana jalan keluarnya? 5 cara mengatasi kekhawatiran. Jadi di sini PowerPoint-nya nggak ada, ya diketik aja ya, biar tadi 5 cara mengatasi kekhawatiran. 1, berdoa dan bersyukur. Mari kita katakan, kita colek teman kita sebelah kanan, berdoa dan bersyukur. Colek teman kita. Berdoa dan bersyukur. Ya, jangan malu-malu Bapak Ibu ya. Coba colek di sebelah kanan atau sebelah kiri. Berdoa dan bersyukur. Iya, katakan kepada suami, berdoa dan bersyukur. Haleluya. Jadi kuncinya, rahasianya supaya jangan kecemasan berlebihan, berdoa dan bersyukur. Filipi 4 tadi ayat 6 dan 7 ada dikatakan di sana. Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan tadi sana. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Sekali lagi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ciri-ciri saya pribadi suka bersaksi, menyaksikan yang ku alami. Bukan yang disaksikan oleh orang lain yang alami, tetapi yang saya alami. Saya percaya kita semua bisa khawatir loh Bapak Ibu. Khawatir tentang jodoh, khawatir masa depan, khawatir tentang anak, dan lain-lain lah. Banyak-banyak yang membuat kita, memicu kita menjadi khawatir atau khawatir. Bapak Ibu, saya percaya kita semua di sini pernah sakit ya. Pernah ya Bapak Ibu ya. Ya puji Tuhan, mangkuk-mangkuk semuanya. Mulai lahir ke dunia ini pernah sakit. Kesaksian saya pribadi dari sakit penyakit sudah banyak disembuhkan. Terlalu banyak kesaksian tanpa makan obat, tanpa makan pil. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak anti dengan berobat dengan dokter, saya juga mau berobat. Tetapi ada saatnya kalau iman kita teguh, iman kita kuat tanpa makan pil. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sudah saksikan, sering ini saya saksikan, makanya ada kitab ulangan, makanya sering saya ulang-ulangi. Mungkin Bapak Ibu, sebagian di antara kita tidak pernah mendengar, sebagian sudah pernah mendengar. Itu lever saya 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, lever tidak normal, bengkak 2 kali lipat lever. Saya buka Google, tanda-tandanya begini, tanda-tandanya begini, termasuk diantaranya timbangan kita berkurang. Timbangan saya sampai 56, sekarang 62. Akhirnya secara manusia saya khawatir, saya buka Google, tanda-tandanya begini, sudah bengkak dan mengeras. Saya sudah sering saya saksikan Bapak Ibu, ya saya saksikan supaya bagi orang belum mendengar, ya supaya boleh imannya dikuatkan. Saya pergi ke rumah sakit Advent dan diperiksa, saya lupa Dr. Alex, entah itu ya saya udah lupa ya 2 tahun yang lalu, dan diperiksa ya di USG pakai alat gitu, dan levernya tidak normal, 2 kali lipat dan keras. Sudah keras, secara manusiawi saya khawatir, saya takut karena saya buka dari Google, makanya sampai sekarang saya malas mau buka Google tentang penyakit. Udah serahkan aja sama Tuhan karena mengkhawatirkan, yang membuat dan waktunya tinggal menunggu mate alias koi alias dison maradian. Itu intinya dari yang saya buka Google. Pelan-pelan dia matinya, nggak tiba-tiba. Itu kalau lever lagi bengkak. Nah, saya pergi ke rumah sakit Advent dan di sana sama dokter memang betul-betul dari kelainan. Nah, akhirnya diperiksa dan hasilnya waktu itu dipoto, hasilnya minggu depan.
Saya datang hari Kamis dan hari Kamis depan baru hasilnya. Jadi belum ada dikasih obat dan yang lain-lain. Nah di situ Bapak Ibu saya berdoa seperti orang gila Bapak Ibu karena sakit. Siapa pernah di sini penyakit lever? Siapa di sini pernah levernya bengkak? Yang sudah mengalami Bapak Ibu itu perih di sini, perih. Sedikit aja kita khawatir makin naik perihnya dan tidak selera makan. Dan ada boleh dibuka di Google di rumah nanti tanda-tanda lever bengkak. Akhirnya saya berdoa, menangis, berdoa dan nggak tahu berapa banyak air mata. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak kasih tahu sama anak-anak. Saya kasih tahu sama anak-anak nanti jadi khawatir semua, tambah penyakit. Saya berdoa tengah malam jam 2 pagi, jam 3 pagi, terserah ya pimpinan Tuhan. Saya bangun, ya, saya berdoa menangis. Saya bilang, engkaulah dokter di atas segala dokter, engkau tabib di atas segala tabib yang menyembuhkanku. Jadi bahasa iman, saya sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Saya pegang dan memang keras Bapak Ibu. Keras, beda dia dengan yang biasa. Sekarang enggak, udah biasa, normal. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Air mata sudah banyak. Ya, saya bilang engkaulah dokter yang sempurna. Makanya di sini Bapak Ibu, kalau ada yang sakit, imannya jangan loyo ya. Jangan seperti kerupuk jangek. Kena air langsung lemas, langsung aduh kayak mana ini ya? Aduh kayak mana lah, mati lah aku nanti. Jangan, langsung positif. Panggil Yesus yang luar biasa, dokter di atas segala dokter, tumpang tangan ya. Orang percaya diberi kuasa, orang percaya diberi otoritas. Tumpang tangan kepada orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Hari Kamisnya saya datang, diperiksa sama dokternya, kok nggak ada lagi. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Sembuh total, belum ada makan pel Bapak Ibu, sebiji pel belum ada saya sentuh. Sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada yang sakit, saya nggak tahu penyakit jantung, penyakit lever, penyakit yang lain-lain, banyak penyakit ya, asam lambung dan yang lain. Saya punya asam lambung parah ya, 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah juga. Asam lambung nggak bisa makan ya, itu biasanya kalau disurvei pikiran terlalu terlalu stres. Jadi naik asam lambung. Nah puji Tuhan sembuh total, dokternya langsung menangani, dipegang. Ibu penyakitnya sudah tidak ada lagi. Makanya saya kalau melayani jiwa-jiwa minta doa, ini aja yang saya saksikan. Gak ada pandai saya cakap-cakap, gak pintar saya berkata-kata. Tapi cuma saya saksikan pribadi saya, terlalu banyak kesembuhan. Dan terakhir 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, saya kan pergi ke rumah Penny ya, Mama Nike. Ada perlu urusan keluarga. Tiba-tiba saya nggak jatuh, saya nggak terlicin, saya nggak kena senggol apa-apa, nggak ada sama sekali, atau tergelincir kamar mandi tidak ada. Tiba-tiba ini sakit, 2 titik dari sini sampai ke sini, 2 titik, 1, 2. Sakitnya minta ampun, kayaknya lepas engsel-engselnya. Waktu itu saya di tebing, saya nggak mau diam. Saya melayani jiwa-jiwa di sekitarnya. Penny mengajar, saya pergi melayani jiwa-jiwa, saya beli sesuatu, baru saya lihat lemas-lemas, saya layani, penyakit asam lambung sudah kronis, saya layani, ya, saya lupa buru apa lagi, tapi semua orang suaminya janda, saya layani, saya semangat, datang saya 3 kali ke rumahnya, saya pikir saya sudah sembuh, kalau ada saya lihat orang gitu, maunya apa yang saya layani, nggak mau diam, sayang waktu itu. Tuhan tunjukkan sama saya jiwa yang mau saya layani. Saya begitu motonya. Gak mau diam-diam aja menganggur-nganggur. Tapi siapa ya? Jiwa yang membutuhkan mau dilayani. Nah puji Tuhan saya layani. Pulang dari situ Bapak Ibu sakitnya minta ampun ya. Mulai dari sini sampai ke sini. Engselnya seperti lepas. Akhirnya pulang dari tebing masih sakit. Diurut makin sakit Bapak Ibu. Badan saya tuh seperti baru dipukul semua ini. Semua kayak seperti dipukul. Biru semua. Biru. Karena tenaganya kuat. Ya. Tenaganya kuat, sampai di sini sakit, dada sakit, semua makin sakit. Akhirnya sampai ke rumah, langsung saya ke rumah sakit Hermina. Saya minta foto di rongsen supaya jangan sembarangan diurut masuk saya. Tetapi nggak dikasih, nggak bisa Bu. Akhirnya saya pulang. Nah waktu itu makanya saya permisi hari Jumat ibadah KPA. Saya tidak bisa datang karena keseleo saya bilang aja keseleo. Sebenarnya sakitnya minta ampun lepas. Belok kiri sakit, belok kanan sakit, duduk sakit, angkat sakit, semua sakit. Kayak lepas engselnya. Saya berpikir ini pekerjaan setan. Karena saya semangat berdoa, saya semangat melayani jiwa-jiwa, ini pekerjaan setan. Langsung saya tumpang tangan, saya bilang dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, saya ambil minyak, terus saya satu arah, saya buat begini, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh,
dalam nama Yesus sembuh. Setan penyakit, aku tolak dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun engkau, aku tolak dalam nama Yesus. Hitungan 1 jam sembuh Bapak Ibu. Kita berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Sembuh total. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Memang ciri-ciri saya kalau ada penyakit, saya tolak, saya usir. Ya, makanya nggak bertahan lama-lama penyakit dalam tubuh saya. Nggak tahan, tidak tahan penyakit. Langsung saya usir. Makanya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ada yang sakit, imannya teguh. Ya jangan rata-rata gitu. Asik sakit. Sakit terus. Apa kesaksian kita? Ya, terus itu sakitnya asam urat terus. Puji Tuhan saya dicek darah normal, gula normal, kolesterol normal. Semua karena anugerah. Karena saya perkatakan, saya sehat, saya sembuh, kuat, tegar, semangat. Terus itu di rumah sambil luci kain semangat. Hai jiwaku, lastir situ orang. Semangat dalam Yesus sehat, kuat, tegar. Aku mau menyaksikan kebesaran Tuhan kepada semua orang. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Lari terbirit-birit penyakit. Maka jangan berlama-lama sakit penyakit dalam tubuh kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya percayalah Bapak Ibu. Orang lain sudah Tuhan tolong. Kita juga Tuhan tolong. Tanpa makan pel bisa sembuh. Saya jamin 1000%. Saya jamin sembuh total. Gak salah ya berobat Bapak Ibu ya. Tetapi dengan iman. Nah puji nama Tuhan. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 ini gak usah kita baca Bapak Ibu. Karena waktunya. 1 Samuel 1 ayat 10 dikatakan bahwa Hana kandungannya tertutup ya. Ditutup Tuhan kandungannya Hana. Udah sering ya kita dengar ya. Ditutup dan Penina sering menyakiti hatinya. Penina sering membuat hati Hana gusar. Gusar sama lah itu berhubungan dengan khawatir, takut dan cemas. Akhirnya dia sedih. Dia sering pergi ke Silo, ke rumah Tuhan. Ya Hana, ini menjadi contoh buat kita. Pergi ke rumah Tuhan dan dia berdoa. Doanya cuma nggak kuat-kuat suaranya. Hanya kumat kamit. Ya. Kumat kami Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, mungkin aku disakiti, Penina, ya madu daripada Elkana, tapi aku percaya Tuhan karuniakan anak, dan aku bernasar. Ada nasarnya di dalam ayat 11 kalau nggak salah, ayat 11 bernasar, pisau cukur pun tidak, maksudnya anaknya si Samuel ya, itu dipersembahkan menjadi pelayan Tuhan. Dia bernasar sebelum dia hamil. Akhirnya Imam Eli berkata, apakah sudah mabuk? Dia tidak mabuk, tetapi berdoa sampai seperti Hana loh doa kita Bapak Ibu. Jadi doanya doa nggak biasa-biasa, ya. Elia dia berdoa waktu hujan tidak turun 3,5 tahun, dia berdoa supaya hujan tidak turun 1,5 tahun. Dia berdoa, saya stabilo Alkitab saya, Nabi Elia berdoa sungguh-sungguh, bukan berdoa biasa-biasa Bapak Ibu. Doa yang sungguh-sungguh kuasanya hebat, dahsyat, luar biasa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi doanya gak biasa-biasa gini. Haleluya Tuhan, oh terima kasih lah Tuhan, haleluya. Haleluya Bapak, terima kasih. 2 pagi. Udah sebentar, hanya 2 menit. 2 laporan. Coba sungguh-sungguh, misalnya masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah apa, sungguh-sungguh berdoa. Seperti Hana berdoa, menangis remuk. Bapak Ibu, waktu 3 tahun yang lalu tangan saya yang tabrakan ini tangan. Ini gak normal, ini kan patah, tapi ini normal puji Tuhan ya. Bapak Ibu, ini tadinya udah tegang gini. Gak bisa dibengkokkan gini, gak bisa, ini udah bisa Bapak Ibu. Waktu tabrakan diizinkan Tuhan, saya nggak capek berpikir nanti kenapa. Pokoknya diizinkan Tuhan lah biar ada kesaksian. Ya, nanti bingung kita, kenapa kayak gini? Aku kan udah setia doa, udah setia beribadah, setia begini. Nggak usah pakai kenapa. Pokoknya ada rencana Tuhan yang indah. Nggak bisa makan karena stres. Ini udah masuk ke dalam, jadi saya stres. Karena stres naik asam lambung, 2 bulan asli susah makan. 2 bulan asli susah makan. Makanannya bubur, kuaker, arsik-arsik. Aduh, saya paling gak suka arsik. Baru 2 bulan itu sampai, pokoknya stres itulah, berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Akhirnya saya dengar khotbah hamba Tuhan. Hamba Tuhan, kita hormati ya semua hamba Tuhan ya. Bukan diidolakan Tuhan Yesus ya. Jangan ada disanjung tinggi ya hamba Tuhan. Tuhan Yesus aja disanjung tinggi. Ini kalau dapat disanjung-sanjung. Gembalanya disanjung sampai ke langit. Bisa jatuh nanti gembalanya. Tuhan aja disanjung. Akhirnya saya dengar khotbah, dia bilang begini. Bangkit dalam roh. Berdiri dalam roh. Saya udah lemas ini, fisik lemas. Timbangan saya 56 terakhir. 56 kilo. Gak selera makan sama sekali.
baru nggak bisa tidur sama sekali. Akhirnya saya berdoa, dalam nama Yesus aku bangkit dalam nama Yesus, bangkit dalam roh, berdiri dalam roh, bangkit. Itu kan kebetulan pakai AC kamar kita. Jadi saya menjerit, nggak ada yang dengar. Jam-jam 2 pagi. Saya biasanya kalau berdoa itu jam-jam 2 pagi, antar jam 3. Bangkit dalam Yesus, bangkit. Saya lawan, makan bubur. Lawan, makan semua. Nah puji Tuhan, sekarang selera makan. Cuma sekarang saya setel Bapak Ibu. Naik timbangannya 62. Bajunya jadi sempit-sempit. Enak makan, enak tidur. Saya bilang sama Tuhan, karena susah tidur saya ucapkan kuasa perkataan. Enak tidur, enak makan. Enak tidur, enak makan. Ailas tidur setum orang. Enak makan, enak tidur. Enak makan, enak tidur. Jadi kalau tidur dalam hadirat Tuhan. Saya bilang, Tuhan biarlah aku tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah aku tidak capek memikirkan dunia ini Tuhan. Biarlah aku berpikir tentang firman dan tertidur dalam hadirat Tuhan. Kalau kita mulai berpikir sedikit aja sakit hati, sedikit aja sama si Eda, contohnya sama si Eda, ya. Berpikir, kok kayak gitu dia. Nanti yang lain datang Bapak Ibu, setan-setan yang lain datang. Kita makin stres, gelisah, gak bisa tidur. Saya bilang, saya mengampuni dia. Saya lepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Engkau sudah rela mati untukku. Tuhan Yesus yang baik, rela tertikam karena pemberontakanku. Saya ingat kasih-Mu luar biasa. Engkau selamatkan aku Tuhan. Aku percaya, aku lepaskan pengampunan. Jadi lega. Ingat firman aja, firman. Maka renungkanlah firman siang dan malam. Akhirnya tidur lelap Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, paling enak tidur. Enak makan, paling enak Bapak Ibu. Karena sudah dipulihkan. Saya berani bersaksi karena sudah saya alami. Yang saya alami itu saya bagi-bagi Bapak Ibu. Banyak-banyaknya penyakit yang disembuhkan Tuhan. Hanya lewat doa. Dan kalau dikatakan dalam 1 Tesalonika 5:18 ini gak usah dibuka ya. Langsung aja. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam segala hal. Di waktu ada kefe, waktu litsen, bersyukur. Engkau keri sen, lalit sen, engkau keri, udah habis duit sen. Tetap mengucap syukur. Sakit mengucap syukur, belum dapat jodoh mengucap syukur, belum mendapat pekerjaan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong aku Bapak, mengucap syukur di dalam segala hal. Itu yang pertama tadi, berdoa dan bersyukur Bapak Ibu. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Kita buka di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya, sama-sama kita baca. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, 1 2 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, tidak setengah-setengah Bapak Ibu ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, berarti 100%. Tidak bimbang sama Tuhan. Yang bimbang berarti bukan 100% percaya, bukan segenap hati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Contohnya sakit, Bapak Ibu. Sakit. Terus kita langsung mengandalkan gini. Berangkat ke rumah sakit Hermina. Oh, di mana rumah sakit? Oh, Bunda Tamrin. Oh, rumah sakit Advent. Oh, duluan itu yang dipikirkan. Mengandalkan pikiran duluan, mengandalkan pikirannya. Saya sakit ini. Jangan-jangan ya ada benjolan di sini. Ya, ada benjolan, jangan-jangan penyakit kanker. Bapak Ibu, percaya Bapak Ibu. Kenapa itu terjadi? Supaya kita bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Kalau nggak ada penyakit, nggak ada kita saksikan sembuh. Kalau rata-rata aja nggak ada sakit, nggak ada penyakit, nggak sembuh-sembuh. Apa mau kita saksikan Bapak Ibu? Coba. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira apa mau kita saksikan sama orang? Saya berani bersaksi Bapak Ibu. Banyak yang tabrakan sudah sembuh, yang banyak bagai nota. Waktu tabrakan tanpa diopname sembuh. Saya saksikan ini Bapak Ibu, orang lain dikuatkan. Amin Bapak Ibu. Ya puji nama Tuhan. Jadi
mulai mungkin ada benjolan atau di ketiak. Saya pernah benjolan ada di ketiak Bapak Ibu. Ya seperti ya anak kita yang kita kasihi ya, udah kita doakan waktu 2:10 malam ya. Saya percaya sembuh ya. Ya Nia ya pasti sembuh, percaya ya. Percaya sama Tuhan Yesus, pasti sembuh. Pegang aja sembuh dalam nama Yesus. Pernah ada benjolan di ketiak, terus sakitnya minta ampun. Sakitnya luar biasa, ada benjolan lah, ada kayak daging tumbuh gini, kayak buah apa sih kecil. Kayak buah anggur tapi kecil gitu. Terus mulai sakitnya minta ampun. Ditarik dari sini, pokoknya ditarik lah ke pusat gitu ya. Ke sini pusatnya. Terus saya berpikir, setan mulai berpikir, setan mulai mengintimidasi. Kan, itu kan, sudah sakit kau kan, penyakit kanker. Saya jawab, tidak, sehat. Dalam nama sehat. Nggak tahu tadi mana jatuh. Yang tumbuh itu tumbuh. Tidak. Sembuh dalam nama Yesus. Saya banyak kali kesaksian saya tentang penyakit Bapak Ibu. Saya nggak tahu diizinkan Tuhan yang parah-parah ya. Sembuh total dalam nama Yesus, sembuh betul-betul sembuh tanpa makan pel. Pernah ini yang sel mau lepas, ini. Pernah mau lepas. Sakit dia, kayaknya longgar, kayak karet inang-inang gitu loh kalau main karet dulu ya masa kecil ya. Lepas dia, baru nggak bisa mengangkat, gini aja nggak bisa. Mengangkat yang ringan nggak bisa. Saya berpikir gini, apalagi nih Tuhan ya. Aduh Tuhan tolong. Coba saya nggak tahu entah kenapa, akhirnya doa. Saya bilang, saya menangis jam-jam pagi lah, entah jam 3 pagi, entah jam 4 pagi. Saya berdoa menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti Hana menangis, berdoa, bersyukur. Terus air mata saya Bapak Ibu, saking sakitnya Bapak Ibu, sebelah kanan. Saking sakitnya saya hapus air mata saya gini, saya ambil, saya buat di sini Bapak Ibu. Saya buat, ya maksudnya bukan harus ditiru seperti ini, bukan ya. Itu saya pribadi ya, dengan Tuhan. Saya ambil air matanya banyak gini. Saya tampung, saya buat di sini, saya bilang engkau Bapa yang baik. Naburjudoh Tuhan. Sembuh luar biasa tanpa makan pel. Luar biasa ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi yang kedua tadi percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan pikiran ya. Tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Akui dia dalam segala lakumu. Saya pribadi ya beda-beda sih, tapi kalau bisa kenapa sih nggak kita ikuti firman Tuhan tentang kuasa perkataan. Saya pribadi jarang saya diam di rumah Bapak Ibu. Jarang saya diam. Lagi nyuci, lagi ngapain, lagi masak. Kalau diam saya gini, kok diam? Pinomat lagu-lagu rohani. Pinomat berkata-kata. Tuhan berkata-kata firman. Tuhan engkau baik Tuhan. Sambil cuci piring, baik kali kau Tuhan. Nangis lah kadang air matanya menangis. Baik kali kau Tuhan, baik kali. Sambil jemur kain, luar biasa. Atau nyanyi, Allahku hebat, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Luar biasa. Aku kuat, aku tegar, aku sehat. Kuat, gak tahu berapa kali satu hari. Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu. Gak tahu ucapan ini entah berapa kali satu hari. Mungkin setannya takut datang. Takut. Karena aku sehat, aku kuat, aku tegar, aku semangat, kuat, tegar. Karena Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya bilang seperti ini, Tuhan semua karena anugerahmu. Air mata saya mengalir Bapak Ibu. Semua karena anugerahmu. Mengalir air mata saya Bapak Ibu. Bukan karena kekuatanku. Tetapi karena Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Matius, masih ada Matius 6 ayat 34. Coba kita baca dulu ya. Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Ya, kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 34. 1, 2 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, kesusahan hari ini cukuplah sehari. Kita kan terlalu panjang berpikir ya Bapak Ibu ya. Berpikir ke 20 tahun lagi. Makanya ada firman berkata di dalam Mazmur 119, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya berpikir firmannya bukan maksudnya firman-Mu itu pelita. Pelita itu kecil loh Bapak Ibu, kecil ya. Pelita. Kalau di kampung pakai bambu. Ku ingat opungku Pentakosta kalau beribadah ke gunung, turun gunung, naik gunung pakai lampu dari bambu diisi minyak lah gitu. Jadi suluh. Jadi bukan 100 watt.
saya ambil, maksudnya dalam hati saya pribadi gini, kan kadang hikmat Tuhan kan ada dikasih ke kita ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita itu kan hanya sebatas ini aja kan, terangnya. Sebatas enggak sampai 100 watt sampai ke gerbang sana, kan enggak. Itu namanya apa ya, antasenter apa lah gitu lah, saya pun enggak ngerti ya. Jadi pelita itu hanya sekitar kita, pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya berpikir pikiran saya dengan Tuhan ya. Saya berpikir gini, Tuhan kayak enggak langsung Firman-Mu jadi apa, lampu sekian 100 watt atau 200 watt, wah sampai ke depan gerbang sana kelihatan. Tapi ini enggak, kenapa pelita? Saya berpikir pelita sebatas melangkah, bisa melangkah bukan sampai ke sana melangkah. Saya ambil hikmahnya, berarti pemeliharaan Tuhan sedikit demi sedikit, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun lebih tahun dipelihara oleh Tuhan. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, saya waktu berhenti pegawai negeri, dua-dua kami berhenti pegawai negeri, saya golongan 2B, mau 2B, Bapak waktu itu golongan 3A, berhenti dengan hormat, jadi gak ada dapat pensiun. Saya masih 5 tahun, lebih kurang lah pegawai negeri waktu itu, guru di SMP 9. Nah, waktu berhenti dengan hormat, bapak saya, ya biasalah gereja suku ya, bapak saya bilang begini, makan apalah nanti cucuku itu? Apalah nanti yang dimakan? Kita kan full time gak ada istilah gaji. Kalau gereja suku ada gaji, perumahan dapat, tunjangan dapat. Kita hidup oleh anugerah, 30 hari sebulan. Kadang-kadang 31 hari, kadang-kadang 28 hari. Jadi full time. Full time itu ya hidup karena anugerah. Nggak ada mau diandalkan, kami nggak ada usaha, kami nggak ada bisnis apa-apa. Tapi bapak saya bilang makan apalah nanti cucuku itu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini kata bapak saya, nanti jangan-jangan makan batu lah mereka. Makan batu Bapak Ibu, saya nggak pernah makan batu Bapak Ibu. Sampai hari ini, tahun 93 kami tinggalkan pegawai negeri. Sampai hari ini puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Tuhan lakukan perkara besar kepada saya, kepada kami. Bapak, Tuhan juga pasti melakukan perkara yang dahsyat kepada Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, masalah apapun percayalah. Makanya pelita itu hanya sebatas ya selangkah-langkah aja. Jadi dipelihara Tuhan, sedikit-sedikit dipelihara perjalanan kita. Tetapnya kita bisa beli beras. Sekarang beras 15 atau 16 ribu. Ya bisanya beli beras. Dulu 1.500 beras, bisanya kita makan. Sampai hari ini Tuhan cukupkan. Makanya jangan khawatir tentang hari esok. Jangan terlalu mikir kali 20 tahun ke depan, 30 udah dipikirin duluan. Konyol otaknya, capek. Capek otaknya berpikir. Semua dipikirin sampai 30 tahun ke depan. Oh dipikir capek kali. Pokoknya berjalan aja, mengalir. Nah puji nama Tuhan. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Yeremia 17, usah dibuka ya, cepat ini. Karena waktu terus jalan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bertumbuh, berbuah. Daunnya hijau dan menghasilkan buah. Seperti itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Bertumbuh di tepi aliran air. Akarnya merambat ke tepi air. Bertumbuh tidak kekurangan air. Air lambang daripada firman Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman siang dan malam, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu skedulnya dibaca nggak Bapak Ibu? Saya ketinggalan jujur ya, skedul saya ini ketinggalan. Oh di sini di Alkitab saya nih, ketinggalan ada berapa pasal lah ketinggalan ini. Nah, skedul maksudnya skedul yang di dalam kan ada dibagi tiap bulan ya skedul. Nah, itu saya tanda yang sudah selesai dibaca di checklist. Belum lagi renungan harian ya, renungan harian ada lagi beda sama skedul. Saya ketinggalan jujur ada berapa pasal ya mau dikejar kalau bisa dikejar. Ya karena yang saya baca anak-anaknya beginilah Bani Simeon, Bani apa gitulah pokoknya Bani Israel anaknya sekian ini. Jadi baca aja terus. Tapi ada renungan harian saya baca. Ya, ada renungan harian. Dan puji Tuhan
Jadi mengandalkan Tuhan ya. Jadi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu waktu saya sakit pulang dari tebing Bapak Ibu. Kan naik mobil nice. Saya paling depan sini, ini supir, di sini ada orang Batak. Tapi orang Batak ini maaf ya, kita kan dikasih Tuhan karunia membedakan ya. Karunia membedakan roh, takut Tuhan apa enggak bisa dikasih Tuhan. Dari cakapnya aja bisa kita tahu. Dia ini takut Tuhan apa enggak? Bisa. Di mana-mana pun kita bisa tahu, oh ini takut Tuhan apa enggak. Jadi di samping kanan saya itu sakit, mau periksa katanya jantung, kira-kira begitulah. Dia di rumah sakit Mitra Sejati. Sakit apa Amang? Gak mungkin lah diem-diem aja. Ya ramah juga lah. Marga Hamang, marga ini. Sakit apa Amang? Kita menguatkan lah. Oh, datang di belakangnya ibu-ibu, mukanya aja sangar. Udah sangar. Seperti Ibu Ani Pardede bilang, orang Batak udah mukanya jelek, pendek, hitam, tidak takut Tuhan lagi, ke neraka lagi. Sementara orang di sana cantik, lembut, putih kulitnya, ke surga memuji Tuhan. Datang orang Batak yang belum dipulihkan ya. Oh, ini judulnya yang belum dipulihkan. Sudah pendek, hitam, jelek, miskin lagi, melarat. Ya kong melarat. Di sana kaya, cantik, putih, konglomerat. Sama-sama kong. Ya. Terus saya lihat dari samping saya gini, saya bukan mengejek Bapak Ibu. Dari cakapnya, aduh, pokoknya cakapnya itu semua kayak cakap preman. Terus saya berpikir gini, inilah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kan sakit, katanya kan sakit Bapak itu di depannya. Terus ibu itu jawab gini, saya nggak tahu baru apa, lupa saya. Ido bolo daging na rojanon katanya. Apa bahasa Indonesia rojanon? Aku nggak tahu, tapi rojanon tuh hancur gitu, apa lah. Saya pun bahasa rojanon ini. Kata gini, kalau bahasa Batak dia, tapi saya terjemahkan bahasa Indonesia. Begitulah badan kita ini, badan yang rojanon katanya. Ih Tuhan, kau yang rojanon dalam hatiku. Rojanon katanya, rojanon itu apa ya? Rusak gitulah mungkin ya, rusak jelek. Saya bilang aku cantik di hadapan Tuhan. Aku diberkati Tuhan, oh ucapkan yang positif. Gak mau aku bilang jelek, gak pernah saya bilang sampai hari ini, jelek kali aku Tuhan, gak pernah. Oh Lastirus itu orang cantik, oh engkau Lastirus itu orang yang cantik diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu, gak pernah saya bilang, Lastirus itu orang yang jelek. Gak pernah saya bilang jelek saya Bapak Ibu. Ya mulut kan mulut saya ucapkan aja cantik, oh luar biasa Tuhan, dahsyat. Terus saya pikir gini, di hati saya gini langsung, saya lihat mukanya gini. Ya Tuhan sangar pendek, semua kayak tadi yang saya bilang tadi. Pendek, hitam, baru... Pokoknya lengkap lah. Saya pikir gini, cakapnya ini gak ada sedikit pun rohani. Selama di jalan cakapnya kayak cakap preman. Rojanon katanya, daging rojanon. Kau yang rojanon, pikirku dalam hati. Aku sehat kuat. Daging rojanon itu daging apa yang hancur gitulah ya, mungkin jelek gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi kuasa perkataan ya. Jadi kita ucapkan ya, aku cantik, aku diberkati. Oh Tuhan baik, oh Tuhan sayang sama aku. Semua jadi nggak ada yang negatif Bapak Ibu. Nah yang keempat, fokus kepada hal-hal yang positif. Ini perlu kita baca. Filipi 4 ayat 8. Kita baca ya. Bersama-sama 1, 2 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang kita pikirkan. Makanya Bapak Ibu, saya tidak suka menonton berita di multilasi lah. Ada saya buka di YouTube. Hati-hati nih YouTube Bapak Ibu ya. Di YouTube tentang si Vina, kata Vina ya, yang dia begal-begal gitulah mungkin ya gitu. Terus saya pikir gini, mukanya seram gini, ada filmnya Lydia Kando ya sebagai nenek. Ya, sebagai nenek sebentarnya. Terus gini, lewatkan aja nih, lewatkan. Serem, gak perlu sama akuin karena aku ingat ini. Pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang suci, pikirkanlah yang sedap dengar. Baru kita lihat nanti YouTube, makanya YouTube ini hati-hati Bapak Ibu ya. Pokoknya gak ada yang bikin bahagia, gak ada. Hari kita buka capek, kita pegel mata kita, sampai berair. Tapi hikmahnya ada yang kita ambil, hikmahnya gini. Berarti dunia ini semua tidak ada yang bisa bikin bahagia. Sudah saya buka YouTube ini semua, buka. Yang ada lah yang macam-macam, pembunuhan lah, yang kurang bahan lah, dan macam-macam. Terus saya lihat, saya tutup. Terus saya sama Tuhan. Tuhan, gak ada yang bikin bahagia, gak ada. Saya singkirkan HP saya letakkan, biar tidur, berjangan terganggu pikiran. Saya bilang, Tuhan kuduskan aku. Kalau mata saya tadi sempat mungkin melihat yang gak benar, kuduskan, sucikan pikiranku Tuhan.
Oh karena nggak ada bikin bahagia. Saya bilang tidak bikin bahagia. Yang bikin bahagia firman, puji-pujian, penyembahan dan yang lain itu yang membuat bahagia. Makanya kita pikirkan ya Bapak Ibu, tadi yang keempat, fokus kepada hal-hal yang positif. Kita nggak perlu negatif thinking sama orang. Misalnya contoh, ada kumpul ibu-ibu, katakanlah 3 orang 4 orang di gang, kita di gang. Terus berpikir kita gini, itulah kan aku dikata-katanya ya. Kurasa aku dikata-katanya ya. Habislah konyol otak kita ini, konyol. Gak seger nanti muka kita. Awas ya, si Aida itu ya, Nepal tak itu ya. Kurasa dia menceritakan tentang aku ya. Oh kayak gitu dia ya, tunggu. Nanti kutanya dulu nanti orang itu ya. Apakah aku yang diceritakan? Apakah aku yang dibicarakan? Aduh capeknya capek. Mau dibicarakan kayak terserah. Moncongnya terserah. Dimoli. Bibir monyong 5 cm. Gitu terserah. Mau dibilang kita terserah. Yang penting selagi kita ada salah minta ampun. Selagi kita tidak ada melakukan kesalahan, ya bersyukur aja sama Tuhan. Ya jadi nggak negatif. Misalnya ada kumpul di sana, aku kurasa dikata-katain. Kalau udah negatif thinking, habis Bapak Ibu. Enjoy aja. Udah. Kenapa dia sering melihat saya? Mungkin aku karena cantik. Udah ambil positif. Ya aku dilihatnya cantik loh. Kan mata orang ada lengket gini kan. Oh udah ambil positif. Berarti baga kau dibereng. Mejile, ya mejile. Cantik aku dilihat. Ya udah dilihatnya udah. Oh berarti karena cantik aku dilihatnya. Ya puji Tuhan aja. Ya kayak artis dilihatnya. Jadi nggak negatif. Ini kalau nggak, mata kau itu. Asik kau lihat ke sini. Nggak begitu Bapak Ibu. Haleluya. Ya pikirkanlah ya firman Tuhan tadi. Akhirnya saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Makanya HP kita Bapak Ibu, mari Bapak Ibu ya, orang-orang muda, jangan dilihat yang porno-porno ya Bapak, saudara-saudaraku, ya anak-anakku yang kekasih ya, ini remaja-remaja ting-ting ini ya, wah buka porno-porno yang kurang-kurang bahan, buka terus, buka. Makanya banyak orang jatuh dalam dosa, lewatkan. Kalau kira-kira nggak negatif, ambil yang berpendidikan, tentang masak-masak, tentang jamu, tentang kesehatan, khotbah, pujian penyembahan, dengar. Ya dengar, nggak apa-apa. Misalnya kita mau tidur, kalau saya pribadi suka mendengar khotbah sambil tidur siang, dengar. Saya nanti bisa ketiduran Bapak Ibu. Ketiduran, terus ada yang kita ambil, puji-pujian misalnya, tentang puji-pujian penyembahan, ada yang kita ambil. Jadi roh kita kuat, ya. Roh kita kuat, di charger. Kalau kita lihat dunia ini Bapak Ibu, jujur kalau dibuka HP, YouTube semua YouTube yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Membikin pikiran jadi kotor, jadi piktor. Ya, pikiran kotor, jadi akhirnya jadi yang lain-lain. Jadi berkurang, jadi tambah nanti tingkat stres. Kita lihat nanti pakai tasnya sampai 50 juta sehari ini dan yang lain-lain. Contoh. Akhirnya kita jadi sedih gini. Aku aja tasku 200 aja, 100 aja udah senang kali. Kira-kira begitu. Jadi misalnya Krisdayanti mobil mewah. Oh saya lewatkan itu, lewatkan. Nah yang rohani-rohani, yang berpendidikan baru kita buka. Jadi kita nggak membandingkan diri kita dengan orang-orang yang lain. Tetapi kita apa adanya ya, anugerah Tuhan. Ya inilah saya. Beginilah keadaan saya. Jadi gak melihat bandingkan. Kenapa gak seperti dia aku ya? Saya kan udah mau memuji Tuhan. Oh dia kaya raya. Oh capek nanti otak kita. Capek Bapak Ibu. Nah pikirkanlah yang sedap didengar. Nah yang selanjutnya yang kelima. Ya yang kelima. Yang kelima menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya yang kelima menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 1 Petrus 5 ayat 7. Coba kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 7. 1, 2 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saya baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di dalam bahasa Yunani dikatakan di sini, membacanya memang gitu katanya, Hripto. Hripto. Itu bahasa Yunani
Artinya serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maksudnya dilempar. Ya, dilempar. Ya dikatakan sini, ep garis ir garis hripto. Itu bahasa Yunani. Artinya di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan itu seperti menjala, lemparkan langsung ini sama Tuhan. Wah, lemparkan aja semua masalah. Jadi cepat, enggak melambat. Kalau namanya melemparkan cepat. Kalau begini bukan melempar, nama itu lemparkan kepada Tuhan. Itulah artinya dari bahasa Yunani. Kita lempar cepat sama Tuhan setiap masalah kita. Dalam arti biarlah kita tenggelam di dalam doa, ya, masuk dalam doa, itu maksudnya. Ya kan tentunya Tuhan kuserahkan, tapi kan ada buktinya kepada Tuhan, doa ya. Jadi kita langsung cepat-cepat. Ini kita khawatir ini tentang uang kita sudah habis Bapak Ibu mungkin ya. Uang kita mungkin tinggal 5.000 perak lagi, sementara kebutuhan banyak, uang kontrak rumah dan lain-lain. Nah, ambil cepat-cepat, berdoa, ya, berdoa sama Tuhan, ya, menyembah. Nanti Tuhan bisa buka jalan Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu. Tuhan buka jalan dengan caranya yang luar biasa. Nggak bisa kita, makanya melebihi dari akal pikiran. Tuhan sediakan Bapak Ibu. Jadi serahkan begini cepat sama Tuhan, serahkan sama Tuhan lewat doa. Ya, langsung menyembah sama Tuhan. Tuhan, kontrak rumahku Tuhan. Ya, 1 bulan 700.000. Tuhan, jatuh tempo sudah dekat ini, 3 hari lagi. Berdoa sama Tuhan. Saya percaya pasti menyediakan. Tuhan pasti menyediakan. Percaya Bapak Ibu, jangan bimbang. Kan tadi dikatakan percayalah dengan segenap hati. Ya, 100% sama Tuhan percaya, maka terjadi mujizat. Dan berdoanya bukan doa-doa biasa-biasa, tetapi berdoa sungguh-sungguh. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Bukan doanya benar, tetapi doa orang benar. Orangnya dulu benar. Amin Bapak Ibu. Orangnya dulu benar. Kalau berdosa minta ampun, benarlah. Dibenarkan ya oleh darah Yesus. Baru kita mintalah. Baru doa orang benar, berkuasalah doa kita. Karena kita sungguh-sungguh berdoa. Ada kata sungguh-sungguh di garis bawahi. Terjadi mujizat. Bagi anak sekolah yang mungkin orang tua kita sederhana. Kita berpikir bagaimana masa depanku? Ya, mungkin saya mau kuliah, bagaimana caranya? Serahkan sama Tuhan. Cara Tuhan nanti luar biasa, memelihara. Ya, masa depanmu luar biasa, cemerlang. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 11 ayat 29 ya. Nah, kira-kira begitu. Masa depan kita cemerlang, ya, keberhasilan, keberuntungan. Joshua 1 ayat 8. Tinggal mengucapkan aja, ucapkan dahsyat, luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. Bahkan dikatakan juga Matius 11 ayat 28. 1, 2 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, puji nama Tuhan. Pasti Bapak Ibu pernah saya alami, karena kita adalah manusia biasa, kadang-kadang lelah yang mungkin mencari uang. Saya yakin Bapak Ibu satu hari mencari uang mulai dari pagi sampai malam, belum dapat juga mungkin rezeki. Ya percayalah Bapak Ibu, nggak dapat sekarang mungkin entah besok, pokoknya diimani aja lah, diimani. Nggak dapat sekarang mungkin besok ya, mungkin jualan kita tidak laku dan yang lain-lain. Dan pekerjaan kita apapun itu, ya profesi kita masing-masing, percaya pokoknya kita pegang firman Tuhan berkata bahwa masa depanku masa depan cemerlang, diberkati Tuhan, tapi kita ucapkan usahaku diberkati, jualanku diberkati. Nggak usah pakai uang Bapak Ibu ya, saya kurang setuju pakai gini. Laris manis. Saya kurang setuju Bapak Ibu. Saya pribadi ya, tapi entahlah Bapak Ibu ya. Pertama orang pembeli, pembukaan gitulah ya, laris. Baru langsung laris. Laris. Menurut saya nggak usah. Ya tumpang tangannya aja. Dalam nama Yesus, laris. Sebelum kita buka mungkin usaha kita pegang. Ya kita pegang gini tumpang tangan nih. Dalam nama Yesus. Laris. Dalam Yesus. Oh cantik dia jualanku. Oh manis. Oh pokoknya menarik jualanku tuh. Bisa nggak? Bisa. Ya nggak usah pakai duitnya lah. Ada yang beli. Saya kurang setuju Bapak Ibu ya. Pokoknya tumpang tangannya aja Bapak Ibu. Ya, saya percaya perkara besar ajaib terjadi. Nah, bagi mungkin tentang jodoh ya. Nah, ini kok lari ke sini padahal enggak ada dibahas sedikit tentang jodoh ya.
Minta sama Tuhan, bikin ciri-cirinya. Ya, mulai sekarang mungkin 2 puasa, ya jodohnya yang bagaimana, jodohnya berkumis, mungkin melintang, ya terserah. Itu kan pribadi kita, ya. Minta jodoh, pertama takut Tuhan, kedua punya pekerjaan menetap, mungkin pegawai negeri, ini contoh ya. Ketiga Tuhan yang ganteng, ya. Yang keempat tinggi. Oh, baru mintalah, bikin aja permohonan yang gak salah, buat aja. Tapi yang pertama takut Tuhan, jangan karena kumis melintang ya. Nanti preman datang, preman yang dari Sambu sana. Pokoknya pertama yang takut Tuhan, yang kalau nggak takut Tuhan aduh jadi masalah nanti berumah tangga. Yang takut Tuhan, hormat akan Tuhan. Yang kedua mungkin tidak, ini lagi ya, udah lepas ya, udah lepas. Baru yang ketiga punya pekerjaan menetap. Yang keempat ganteng, ya silakan. Baru mintalah sama Tuhan, ya mintalah sama Tuhan. Pokoknya ya dengan rendah hati, Tuhan aku percaya, Tuhan sediakan. Baru doanya jangan minta-minta lagi terus. Tuhan terima kasih, aku percaya jodohku Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, yang baik, yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga. Bikinlah setiap permohonan. Amin Bapak Ibu ya. Bikin permohonan yang putih dan yang lain-lain. Yang tinggi, kutilang, kurus, tinggi, langsing, terserah ya. Bagaimana permohonan kita, nah sampaikan kepada Tuhan. Dan saya percaya perkara-perkara besar terjadi. Jadi yang tadi 5 cara mengatasi kekhawatiran, berdoa dan bersyukur pertama. Yang kedua percaya pada Tuhan. Yang ketiga mengandalkan Tuhan. Yang keempat fokus kepada hal-hal yang positif, bukan negatif. Baru yang kelima menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sampai di sini luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan pasti menjawab seruan doa kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Luar biasa kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan, haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, haleluya. Amin. Amin, amin, haleluya. Haleluya. Melindungi burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti. Haleluya. Akan selalu
dalam Tuhan. Haleluya. Biarlah kita Bapak Ibu tidak berpikir secara berlebihan. Biarlah kita tidak berpikir terlalu cemas menghadapi masalah atau menghadapi situasi apapun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi mari kita serahkan segala kekhawatiran kita. Haleluya. Kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Haleluya, karena kita juga adalah manusia biasa. Kalau ada kecemasan itu manusiawi. Tetapi kecemasan yang berlebihan itu saya percaya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara Bapak Ibu. Apalagi kita umat ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ciptaan Tuhan yang begitu mulia. Apapun masalahmu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Kita datang berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Langkah pertama, langkah kedua, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Yang keempat, fokus kepada hal-hal yang positif. Yang kelima, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita lemparkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Tuhan membela, menolong, dan memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan segala hormat hanya bagimu Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Tuhan Yesus, kami sebagai manusia biasa. Sering kami takut. Sering kami cemas. Sering kami bimbang. Khawatir tentang segala kebutuhan dan yang lain-lain. Tetapi Engkau berfirman Tuhan. Bapa, cara mengatasi kekhawatiran supaya kami boleh datang berdoa. 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 Berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mampukan kami melakukannya Bapa. Mampukan kami bersekutu dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Dan kami juga mau percaya kepada Tuhan. Karena lewat kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Perkara besar yang Kau sanggup lakukan lewat kehidupan kami. Bahkan kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berfirman, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapa, kami mau diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami serahkan semuanya. Kami andalkan Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami andalkan Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami fokus kepada hal-hal yang positif. Bukan hal-hal yang negatif. Tuhan, haleluya. Kami positif, kami berpikiran positif, memikirkan firman Tuhan. Oh haleluya. Kami renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka keberhasilan, keberuntungan menjadi milik kami. Damai sejahtera, sukacita, kemenangan dan kekuatan menjadi milik kami. Oh haleluya. Bahkan yang kelima Tuhan, supaya kami menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik di dalam surga. Tuhan, Engkaulah tempat alamat kami yang tepat. Tempat kami mengadu Tuhan. Kalau kami mengadu kepada manusia, pertolongannya sangat terbatas. Tetapi kami mengadu kepada Tuhan Yesus yang baik. Maka kekhawatiran kami lemparkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kehidupan kami. Maka Tuhan, kami percaya firman Tuhan yang menjamin bahwa Tuhan, oh penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai kami. Berkat Tuhan yang luar biasa mencurahkan berkat Tuhan kepada kami. Berkat rohani, damai sejahtera, sukacita, kemenangan dan kekuatan. Bahkan berkat-berkat materi semuanya Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, kalau ada yang lemah pada saat ini, kami percaya Engkau berikan kekuatan Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan kami percaya Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mempunyai masalah pergumulan hidup, Tuhan tolong Engkau beri jalan keluar. Haleluya. Yang putus pengharapan mempunyai pengharapan yang baru. Yang berdosa diinsafkan dan diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya masalah apapun yang kami hadapi saat ini, Bapak yang baik, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih. Lihatlah hati kami yang terdalam. Bapak yang baik, lihatlah hati kami yang terdalam. Engkau melihat segala pergumulan kami. Kami percaya
Engkau jawaban dalam kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan menjadi jawaban dalam setiap masalah apapun yang kami hadapi. Dan kami percaya kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami tegar, kami semangat, kami sembuh. Oh, haleluya. Namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Terima kasih Bapa, hambamu berhenti berkata-kata, namun rohmu yang hidup, oh memeteraikan firmanmu dalam hati kami, sehingga firmanmu hidup boleh kami renungkan siang dan malam. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah diberkati kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan penuh kasih, penuh hikmat, penuh kuasa. Haleluya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau setia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Yesus satu-satunya yang Allah penuh kasih, penuh hikmat, penuh kuasa. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Hati bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Masih ada tenaga, katakan amin. Coba ya Bapak Ibu ya. Oke, terpujilah nama Tuhan. Nanti kita ulangi lagu ini. Coba kanan kiri, yo. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Hatiku bergembira. Bisa? Sekali lagi, kanan kiri ke depan, yo. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira bersamamu Yesus. Sekali lagi, orang tua orang muda, yuk. Kanan kiri ke, masih sehat, amin. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita. Sekali lagi, kanan kiri, yuk. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam. Mari sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu, haleluya. Kita muliakan Tuhan, Allah penuh kasih dan hikmat, haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir
hatiku bergembira bersamamu Yesus. kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, hati bergembira. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus kaulah sahabat. Haleluya. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari. Haleluya. Sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan segala keagungan hanyalah bagimu. Haleluya. Sebelum kami berpisah, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kita nantikan bersama-sama. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bu Sarbukit, boleh tinggal bentar? Tinggal. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan